Halo teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Alexandro Mario Alfonso Aser dengan NPM 51230035. Di video kali ini kita akan belajar membuat sistem pendaftaran mahasiswa menggunakan Visual Basic 2010 dan Microsoft Access. Oke, kita langsung masuk ke aplikasi. Tapi pertama-tama kita harus membuat folder terlebih dahulu. Di sini saya membuat folder di Data.d dengan nama ini, kelas A itu, ya. Kemudian kita masuk ke aplikasi. Di sini karena saya sedang membuat desainnya, jadi saya akan menjelaskan saja, teman-teman. Jadi untuk ini kotak kolom ini identitas mahasiswa dan juga ini jurusan mahasiswa, kita menggunakan group box. Jadi teman-teman bisa lihat ke bawah, scroll ke bawah, ini ya teman-teman, group box. Ya ini teman-teman, bisa lihat group box. Jadi untuk nama NPM ini kita menggunakan text box. Maksudnya kita menggunakan label ya. Nah, label untuk NPM dan nama sampai di tahun masuk. Begitu juga dengan ini ya. Fakultas dan prodi kita menggunakan label. Sedangkan untuk ini kita menggunakan text box. Teman-teman bisa scroll ke bawah ya, ini text box yang ini ya. Teman-teman bisa lihat ya, sama toh. Terus untuk yang ini kita menggunakan ini ya teman-teman, radio button. Nah, ini radio button. Kemudian untuk kotak kecil ini kita menggunakan checkbox. Nah, teman-teman bisa lihat ini checkbox. Sudah jelas. Terus untuk ini kita menggunakan combo box ya teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat, menggunakan combo box. Terus untuk tombol di bawah ini untuk tombol save, delete, update, kita menggunakan button ya teman-teman. Ini button. Ya. Beda ya sama yang di atas, menggunakan button. Jadi untuk yang ini kita menggunakan data grid view. Untuk teman-teman scroll ke bawah, teman bisa lihat ya, ini ya. Jadi kita mau buat sesuai ukuran yang kita mau, kita bisa atur di sini ya. Baik, kita lanjut masuk ke desain. Jadi untuk ini tadi label kita harus ya, kita mengubah di sini ya teman-teman. Ini teks kita ubah menjadi NPM sesuai dengan apa yang kita ingin buat. Begitu juga dengan ini, kita bisa lihat di sini ya, di properties. Kemudian untuk text box tadi, kita bisa lihat di properties ini, masuk ke properties. Ya ini, name-nya kita ubah menjadi tnpm dan juga ya ini teman-teman ya. Begitu juga dengan ini. Sedangkan yang ini kita hanya mengubah teksnya saja. Ya ini ya, teman-teman bisa lihat kita ubah menjadi laki-laki, sedangkan ini perempuan, sering kebutuhan ya. Terus yang ini teman-teman bisa lihat tadi kita menggunakan checkbox, sudah tadi saya sudah jelaskan. Di sini kita perhatikan yaitu teksnya juga sama seperti ini tadi, video button, kita hanya mengubah di teks. Sedangkan yang ini untuk combo box, kita perhatikan yang ini ya teman-teman, ini name-nya kita perhatikan, kita ubah menjadi tab prodi sama seperti text box tadi. Kalau di text box ini ada T, alamat, T, NPM ya teman-teman. Terus di data grid view bisa lihat ini di name-nya kita ubah menjadi DGV1. Dan untuk yang ini tombol save kita ubah di text, teksnya menjadi save, dan juga ini name-nya menjadi bsave. Bsave karena tadi kita menggunakan button ya teman-teman. Sebenarnya btn underscore save, tapi bisa juga kita buat menjadi bsave. Jadi untuk melihat itu teman-teman buka di properties ini ya. Oke, langsung kita masuk ke codingan. Jadi teman-teman
terlebih dahulu kita melihat koneksi data yang tadi kita sudah buat. Ini tadi saya sudah membuat tabel mahasiswa di akses 2016, bisa juga menggunakan akses 2007, sama teman-teman. Jadi nama aksesnya, nama database-nya itu data mahasiswa, sedangkan nama tabel mahasiswa ya. Di sini sudah ada 10 data teman-teman, ada 9. Jadi kita perlu mengkoneksikan database tersebut. Untuk melihat itu kita klik kanan pada database, terus kita lihat database yang kita sudah buat. Kita lihat lokasi ya teman-teman, masuk di properti sini ya, ini kita lihat lokasi database yang kita sudah buat. Kita copy lokasi tersebut, kemudian kita masukkan di sini ya teman-teman untuk memanggil database ya, teman-teman bisa lihat. Kemudian setelah itu kita coba jalankan, coba run. Ya teman-teman, ya ini sudah tampil ya, teman-teman bisa lihat ini ya, ini database yang kita sudah buat, ini sistem pendaftaran yang kita sudah buat. Jadi karena kita sudah bisa mengkoneksikan database tersebut dengan Visual Basic, jadi kita bisa melihat data-data yang ada di dalam seperti tadi teman-teman. Kita matikan dulu debugnya. Terus kita kembali ke menu desain. Menu desain kita klik kanan yang kosong pada bagian sini. Ya, ini kita sudah masuk teman-teman. Untuk tahap awal kita mungkin teman-teman bisa melihat codingnya di sini. Nah, ini kita tambahkan nama npm. Ya, teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, ini jadi untuk di sini kita memanggil tabel yang sudah kita buat, tabel database yang kita sudah buat. Tadi di sini. Nah, ini teman-teman, saya kasih nama tabel database yaitu tabel mahasiswa. Jadi kita harus panggil sesuai dengan yang kita sudah buat ya, seperti ini teman-teman. Seperti ini. Ya. Ini juga kita harus panggil sesuai dengan nama tabel yang kita sudah buat tadi di Microsoft Access. Kemudian ya teman-teman bisa lihat tadi di sini menu desain ya, tadi ya, ini kan tnpm. Jadi di sini kita harus masukkan sesuai dengan tnpm ya, teman-teman bisa lihat. Terus karena kita menggunakan text box, jadi kita tambahkan text box ya teman-teman ya, teman-teman bisa lihat. Sedangkan ini radio button tadi login ini ya teman-teman, login perempuan ya, teman-teman bisa lihat. Terus untuk checkbox tadi terus lihat ini sih ya, ini ada 4 checkbox ya. Jadi terlebih dahulu kita harus memanggil koneksi data agar bisa terhubung ya teman-teman. Kita panggil ke sini from satunya ini ya, ya kita harus panggil koneksi data ini teman-teman. Oke teman-teman, scroll ke bawah lagi. Nah, ini kita bisa melihat di sini kita langsung klik yang ini teman-teman. Nah, ini kita langsung diarahkan ke sini. Pada forum ini private sub tnpm kita menambahkan ini teman-teman, npm sama dengan tnpm.text. Berikutnya ini juga sama, tinggal kita klik di sini pada text box. Nah, kita langsung diarahkan ke sini teman-teman. Jadi kita harus menambahkan nama tadi npm ini, kita ambil dari sini teman-teman. Tadi kita sudah buat ini ya, ini. Begitu juga dengan yang nama tadi, kita pakai yang ini. Salah teman-teman bisa lihat ini nama yang tadi toh. Nah, begitu juga dengan ini. Jadi kita sesuaikan saja dengan yang kita sudah buat tadi di sini. Di alamat.text ini teman-teman. Ya, ini sesuaikan dengan yang ini teman-teman. Sama yang ini. Ini teman-teman. Ya. Oke, kita langsung pada di checkbox. Untuk checkboxnya kita klik pada checkbox ini. Kita sudah langsung diarahkan ke checkbox 1 di bagian pertanian tadi, fakultas pertanian teman-teman. Kita bisa lihat ini ya, ada beberapa macam prodi di dalam yang kita sudah tambahkan. Jadi pada bagian ini ketika kita mengklik ini pada fakultas ini pertanian, otomatis pada fakultas yang
tiga tersebut tidak akan tampil ya teman-teman. Yang tampil hanya ini. Begitu juga dengan ini. Jika kita menceklis fakultas ini, fakultas sosial dan politik, maka fakultas pertanian, pendidikan ini tidak akan muncul teman-teman. Ini sama ini tidak akan muncul ketika kita mengklik yang ini tadi. Oke, kita lanjut, nanti baru kita masuk ke contohnya yang berikut ya teman-teman. Ya, jadi untuk radio button kita mengklik radio button sama seperti yang tadi ya, kita akan diarahkan sih. Untuk radio button kita hanya menambahkan ini teman-teman, dua ini. Nah, karena yang sorry teman-teman, kita hanya menambahkan ini karena ketika kita mengklik sudah diarahkan ya teman-teman. Ya, lihat, lanjut. Begitu juga dengan radio button 2 untuk yang ini tadi perempuan. Sama teman-teman, kita double klik supaya bisa masuk ke sini. Ya, radio button 2. Di sini kita menambahkan 2 ini, 3 ini teman-teman. Kemudian untuk tombol save, kita double klik tombol save, kita sudah diarahkan di sini teman-teman. Ini tadi. Jadi di sini perlu diperhatikan sampai teman-teman. Untuk tombol save kita bisa lihat di sini kita akan menambahkan yang tadi teman-teman. Ini kita sudah buat di atas npm nama titik menggunakan huruf kecil semua teman-teman. Ya ini tadi ya kan, menggunakan huruf kecil terus di sini ya. Sampai mana ya, tombol save tadi teman. Ini kemudian di sini untuk tombol save kita membangun koneksi data agar nantinya data yang kita sudah simpan, yang kita sudah masukkan bisa tersimpan di dalam akses ya teman-teman, di dalam sini ya, dalam sini. Terus kita melihat ini seperti yang tadi saya sudah bilang, nama tabel mahasiswa kita harus panggil di sini ya, tabel mahasiswa teman-teman. Jadi ketika kita masukkan npm yang sama, maka data tidak akan tersimpan. Jadi tidak bisa npm sama teman untuk menyimpan data mahasiswa. Nah, ketika sudah berhasil disimpan, maka dia akan menampilkan yang ini teman. Begitu juga dengan tombol delete, kita memanggil koneksi data. Jadi untuk tombol delete-nya kita harus mengklik salah satu nama atau npm untuk bisa menghapus data mahasiswa yang kita sudah masukkan. Jadi untuk tombol update, di sini tombol update kita hanya bisa mengupdate npm-nya teman-teman. Kita bisa mengupdate semua. Sorry, ini karena kita sudah masukkan ini teman-teman. Ya, ini. Jadi kita bisa mengupdate npm, nama, semua itu teman-teman. Terus untuk data grid view-nya, jadi kita panggil yang tadi dulu, yang npm.txt yang ini. Ya ini teman, panggil ini tadi. Ini bisa lihat. Ini ya. Jadi ini npm.txt. Karena kita mulai dari 0, jadi npm.txt ini 0 teman-teman. Kemudian nama 1, lahir 2 ini teman-teman, yang ini ya teman-teman bisa lihat. Sedangkan ini jenis kelamin kita tidak perlu menggunakan T karena tadi kita pakai radio button ya teman-teman. Ini radio button ini jenis kelamin, beda dengan yang ini kita pakai text box teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Ini juga sama, kita karena menggunakan text box jadi seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk fakultas, di fakultas karena kita menggunakan checkbox, jadi kita langsung saja fakultas sini teman-teman. Kita tidak perlu menggunakan tim fakultas atau teks fakultas teman-teman, kita langsung fakultas karena kita menggunakan checkbox. Oke, setelah itu untuk radio buttonnya ya teman-teman bisa lihat di sini. Untuk jenis kelamin perempuan, radio button 2 teman-teman. Ini kita menceklis radio button 2, berarti radio button 1 tidak bisa diceklis ya teman-teman, tidak bisa ceklis sama-sama ya. Ini untuk
checkbox ya teman-teman. Ini juga sama ya. Untuk checkbox, ketika kita mengklik ini ya teman-teman, ketika kita mengklik yang ini, maka yang lain ini tidak bisa diklik ya. Maka yang akan tampil hanya program studi yang ada di Fakultas Pertanian ya. Ini juga begini juga sama teman-teman. Yang terakhir untuk tombol cancel, teman-teman bisa lihat di sini kita memanggil tabel kosongkan data saja teman-teman. Jadi ketika kita mengklik, contohnya begini teman-teman, sekarang ya ini teman-teman. Ketika kita mengklik suatu nama di sini, maka di sini otomatis akan muncul. Ketika kita meng-cancel, maka datanya akan kembali ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Kemudian untuk close, ketika kita sudah berhasil menginput data untuk tombol close, kita tinggal langsung close saja teman-teman ya. Oke, kita langsung ke contoh untuk menginput data teman-teman. Oke, di sini saya masukkan PM teman-teman, karena di sini sudah ditampilkan ya. Sorry teman-teman, kita lihat sini dulu ya. Ini pilih 10, kita coba memanggil 9 teman-teman ya. Sini dengan nama Noval ya. Untuk tanggal lahir kita bisa masukkan tanggal lahir sembarang saja dulu teman-teman, kita hanya mencobanya. Jadi untuk tanggal lahir kita menggunakan Kupang ya teman-teman, 20. Nah, ini tadi seperti yang saya sudah jelaskan, ketika kita mengklik tombol ini, maka tombol ini tidak bisa diklik ya. Ini tidak bisa sama teman-teman. Untuk alamat kita masukkan kilometer 6 Keva Menandu semua. Keva Menandu ya. Ini untuk masuknya kita bisa masukkan 2017. Belum bisa lihat sini. Jadi seandainya kita checklist ini, maka di sini yang akan tampil hanya program studi dari fakultas ini ya teman-teman. Nah, belum bisa lihat kayak ini. Di sini contohnya keguruan ya teman-teman. Di sini yang akan tampil hanya program studi Fakultas Keguruan. Ya ini teman-teman bisa lihat. Ya, di sini karena bisa kita memilih yang mana. Contohnya dia di sini teman-teman, administrasi negara. Jadi kita untuk save. Oke, ini sudah berhasil ya teman-teman. Ya, datanya sudah berhasil disimpan ya teman-teman. Ini, ya ini seperti kita lihat 9, ya kan? Ya berarti datanya sudah berhasil kita simpan ya teman-teman. Oke, jadi setelah kita menyimpan data, kita akan klik tombol close, secara otomatis akan keluar dari program tersebut ya teman-teman. Oke, mungkin begitu saja teman-teman video penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang mau belajar. Di sini kita sama-sama belajar, jadi yang mengerti lah sebanyak salah-salah. Sekian dari saya, terima kasih.